Nanti saya mau menyimpan data nilai mahasiswa, maka yang saya simpan itu adalah nama mahasiswa atau identitas mahasiswa beserta nilai dari mahasiswa tersebut. Maka saya bisa memanfaatkan yang namanya array multidimensi, gitu kan. Nah, kalau di awal array multidimensi ini saya kasih ukuran, ya kan, 100 kali 100, ya kan, artinya punya 100 baris 100 kolom, ya kan? Atau ukuran pertama atau angka pertama itu menunjukkan baris, angka yang kedua menunjukkan kolom. Kalau misalkan saya punya ukuran array 100 kali 1000, maka saya punya ukuran array 100 baris 1000 kolom, gitu ya. Nah, selama saya deklarasikan di awal ukurannya segitu, maka selamanya array itu ukurannya sekian, gitu. 100 kali 1000. Kalau di awal saya deklarasikan 100 kali 100, ya selamanya ukurannya 100 kali 100. Kalau misalkan sudah terlanjur terisi data, apakah bisa saya rubah untuk dideklarasikan kembali? Ya nggak bisa. Ya, saya harus membuat atau mendeklarasikan variabel baru lagi. Nah, collection inilah yang support, ya kan, mengatasi atau memberikan solusi masalah tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang collection, maka di sini nggak lepas dengan yang namanya objek. Nah, kita akan mulai membicarakan, ya kan, inti dari mata kuliah ini, ya, core of the core-nya dari mata kuliah ini. Object Oriented Programming, ya kan. Kalau kalian atau teman-teman baca RPS-nya di akhir, ya kan, selama kalian mengikuti perkuliahan ini selama 1 semester, teman-teman itu goalnya adalah mampu memahami dan mengimplementasikan konsep Object Oriented Programming, ya, pemrograman berorientasi objek. Nah, kalau kita bicara tentang pemrograman berorientasi objek, maka kita tidak akan lepas membahas tentang objek dan kelas. Nah, kalau kita mau bicara tentang objek, maka tidak lepas dengan yang namanya kelas. Kenapa nggak lepas? Karena objek dibuat dari sebuah kelas. Jadi, kalau kita mau membuat objek tanpa membuat kelas, itu impossible, ya, nggak akan bisa. Nah, kalau kita sudah membuat kelas, maka tujuannya kan membuat objek. Kalau suatu saat kita mendeklarasikan sebuah kelas dan kelas itu tidak digunakan untuk membuat objek, ya artinya apa? Mubadir, ya. Jadi mubadir, sia-sia kelas yang kita buat. Nah, kalau kita bicara tentang data kelas, teman-teman pernah nggak mendengar istilah structure? Dulu di algoritma struktur data sudah dapat belum? Belum. Masa belum? Logika algoritma, Pak. Logika algoritma. Semester ini ada nggak mata kuliah tentang struktur data? Adanya pemrograman struktur. Pemrograman struktur, ya. Kemungkinan masuk di materi pemrograman struktur. Nanti ada yang namanya materi structure, ya. Structure itu adalah mengelompokkan variabel-variabel atau atribut-atribut yang sesuai kebutuhannya. Contoh nih, saya mau mengelompokkan data yang berkaitannya dengan mahasiswa. Mahasiswa itu biasanya yang melekat pada dirinya itu yang pertama ada apa? Ada NIM, ada nama, ada apa lagi mungkin? Jurusan mungkin. Ada apa lagi? Ya, ada alamat mungkin, ya kan? Kemudian ada mata kuliah mungkin. Nah, misalkan ada 5 atribut yang melekat di mahasiswa. Saya mau kelompokkan. Salah satu caranya yang memanfaatkan yang namanya structure kalau kita menggunakan bahasa pemrograman fundamental seperti C++. Nah, kalau di Kotlin, ya kan, karena ini object oriented, ya kan, maka kita akan mengelompokkan menjadi sebuah objek.
Nah, kalau kita mau mengelompokkan menjadi sebuah objek, maka tadi saya katakan di awal, syarat membuat objek itu harus ada kelas terlebih dahulu. Saya ceritakan atau asumsikan gini, untuk memudahkan hubungan antara kelas dan objek. Ya. Kelas itu ibaratnya blueprint atau gambar arsitektur bangunan sebuah rumah. Jadi kalau teman-teman mau membangun rumah, ya, kita butuh yang namanya desain atau arsitektur, desain arsitektur dari rumah yang akan kita bangun. Nah, desain arsitektur itu biasanya menginformasikan tentang spesifikasi dari bangunan rumah yang akan kita bangun, sampai dengan kadang sebuah blueprint arsitektur bangunan itu bisa memberikan informasi kepada kita tentang besi apa yang digunakan nanti untuk membangun, pasir jenis apa yang nanti akan digunakan untuk membangun, sampai semennya mau pakai apa, kualitas apa, itu semuanya ada di blueprint. Nah, blueprint ini ya, kalau di object oriented programming, blueprint ini adalah kelas. Ya. Satu blueprint bisa digunakan untuk mencetak banyak rumah. Sambil contoh aja di sebuah kompleks perumahan, ya. Ada deretan rumah yang sama semua desainnya, secara sketch di dalam atau denahnya juga sama, struktur bangunannya juga sama. Nah, contohnya seperti itu. Satu blueprint bisa digunakan untuk mencetak banyak objek, gitu ya. Sama halnya, satu kelas bisa digunakan untuk mencetak banyak objek, gitu ya. Nah, data kelas, ada kelas yang digunakan untuk menampung data, ya. Data kelas harus memiliki primary constructor yang harus ditandai dengan var atau val. Nah, kalau kita bicara tentang kelas, ya kan, itu juga nanti cara deklarasinya berbagai macam cara, ya kan. Ada kelas yang mempunyai primary constructor, ada kelas yang mempunyai secondary constructor, itu macam-macam caranya nanti. Sambil contoh di sini, ya, ada sebuah kelas yaitu barang, ya kan. Kelas barang ini mempunyai struktur nama, kategori, harga. Nah, kalau teman-teman bayangkan, ya, kelas ini mirip sebuah tabel, ya kan. Cuman kalau tabel itu di sebuah database, ya kan, atau di DBMS atau di rancangan DBMS yang sudah ada, itu objek. Nah, kalau kelas ini tuh masih baru sebuah cetakan. Saya mau mencetak sebuah tabel dengan struktur kolom, nama, kategori, harga. Jadi kelas barang ini masih berupa cetakan, belum bentuknya sebuah objek. Saya beri arti begini. Jadi semua objek atau variabel, ya, di sebuah variabel atau objek apapun itu pasti punya alamat memori. Saya misalkan nih, saya deklarasikan var A, itu datanya integer, var B, itu datanya string. A dan B, ya kan, di prosesor kita, ya kan, di memori prosesor kita itu punya alamat memori. Nah, alamat memori itu biasanya disebutkan menggunakan sebuah kode XX1100 misalkan, X1 misalkan. Nah, ini adalah sebuah alamat memori. Nah, kita nggak bisa menentukan variabel A ini mau saya simpan di memori ini, itu nggak bisa. Itu by system. Nah,
Kalau misalkan saya punya variabel atau objek sama ya, saya istilahkan variabel dan objek itu sama. Nah, variabel dan objek itu pasti punya alamat memori juga. Nah, sedangkan kelas itu nggak punya alamat memori karena dia hanya sebuah cetakan. Tapi kalau misalkan saya sudah mencetak sebuah objek menggunakan kelas ini, maka objek tersebut adalah objek tersebut mempunyai alamat memori. Contoh di sini. Bagaimana cara menciptakan sebuah objek? Setelah kita mendeklarasikan sebuah kelas, di sini ada kelas barang, kemudian dia mempunyai atribut nama, kategori, dan harga. Caranya adalah mendeklarasikan sebuah variabel atau seperti mendeklarasikan sebuah variabel. Teman-teman mau menggunakan val atau var juga boleh. Ya. Val BRG sama dengan barang rinso deterjen 20.000. Artinya apa? Saya sekarang punya objek BRG yang sudah diinisialisasi nilainya ada rinso, deterjen, dan 20.000. Nah, nilai-nilai yang kita inputkan ini harus sesuai dengan atribut yang mencetaknya, yaitu kelas barang. Harus urut nama, kategori, dan harganya. Cuman nanti ada tips dan triksnya. Kalau misalkan ya kan struktur atau atributnya itu lebih dari 3 atau 6, itu kan kita sulit untuk menghafal, ya kan. Atribut pertama apa sih tadi gitu misalkan. Sudah sekian mode ngoding gitu kan. Kemudian saya mau mencetak ya, sebuah objek menggunakan suatu kelas yang atributnya itu banyak sekali. Nah, itu ada tips dan triknya nanti. Kemudian saya mau mencetak nilai yang ada di objek barang itu. Caranya cukup mudah, print line, kemudian panggil nama objeknya barang. Secara otomatis nanti akan muncul rinso deterjen 20.000. Nah, ini adalah contoh sebuah atau hubungan antara kelas dan objek. Nah, ini sangat penting sekali nanti teman-teman karena berangkat dari sinilah kita nanti akan mengetahui ya, karakteristik object oriented programming. Ada inheritance, polymorphism, ada encapsulation. Ya, 3 hal itulah yang nanti semuanya hubungannya erat dengan yang namanya objek dan kelas. Oke. Terdapat fungsi copy pada data kelas sehingga dapat menduplikasi objek yang sudah ada sebelumnya. Nah, selain duplikasi, fungsi copy juga dapat digunakan untuk mengubah parameter yang ada. Ini ada hanya beberapa scope function. Scope function itu adalah function yang memudahkan kita untuk melakukan atau mengeksekusi sesuatu perintah. Contoh misalkan ini. Saya mau mengcopy nilai yang ada di objek BRG ini untuk dikopikan ke objek baru yang namanya adalah BRG copy. Caranya bagaimana? Cukup mudah, yaitu kita deklarasikan variabel BRG copy ini, kemudian menggunakan sama dengan, kemudian diikuti dengan nama objeknya .copy. Artinya rinso, deterjen, dan 20.000 ini semuanya tercopy di objek baru yang namanya BRG copy. Di sini dicetak print line BRG sama print line BRG copy. Outputnya sama, rinso, deterjen 20.000. Nah, intinya apa? Banyak lagi nanti fungsi-fungsi yang memudahkan kita untuk memanipulasi sebuah objek. Oke, mengubah parameter pada fungsi. Contoh, mengubah parameter. Parameter itu apa? Parameter itu ya, nilai yang ada di objek tersebut. Di mana nilai di objek barang, nilai awalnya adalah rinso, deterjen 20.000, ya kan? Di objek BRG copy itu juga nilainya rinso, deterjen, dan 20.000. Nah, saya mau mengubah parameter ya yang ada di objek
BRG dan BRG kopi ini ke objek baru yang namanya BRE duplikat. Cuman nilainya mau saya rubah sedikit, rinso menjadi attack, ya kan? Sedangkan harganya menjadi 25. Selain itu yang tidak disebutkan di sini, maka nilainya tetap, kategorinya masih tetap deterjen. Ya. Ini juga masih dalam upaya memudahkan kita memanipulasi sebuah objek. Saya katakan di sini BRG kopi, BRG dub, ini ya duplikat. Ini sudah saya menyebutnya bukan variabel lagi, tapi objek. Ya. Saya menyebutnya ini objek. Kenapa objek ini penting? Ya kan? Karena kalau teman-teman buka aplikasi apapun di Android teman-teman, yang teman-teman sering gunakan mungkinlah Gojek, ya kan? Semua atribut apapun yang memberikan dampak, memberikan efek atau memberikan sebab akibat di aplikasi yang sedang kalian buka itu adalah objek. Ya. Contoh nih, di menu Gojek gitu ya, itu ada sebuah icon GoRide, icon GoFood, ada icon GoMart, ada icon GoSend, ya. Semua icon ini, ya kan, kalau kita klik itu pasti akan memberikan dampak atau berganti ke halaman lain atau aplikasi lain. Nah, itu namanya adalah objek. Nah, objek-objek inilah yang nanti akan kita kelompokkan gitu. Cuman kita belajar dari dasarnya dulu, hal yang kecil dulu ya. Nah, kita masuk ke, kita sampai jam berapa? 10 lagi ya, lumayan. Jenis collection ya. Ini kita membahas tentang kelas. Nah, saya mau tanya nih, saya mau memastikan bahwa teman-teman sudah paham konsepnya kelas dan objek. Saya mau bertanya, mana yang disebut sebuah kelas? Mana yang disebut sebuah kelas? Jelas banget di sini udah ada kelas, ada namanya barang ini ya. Barang inilah yang namanya kelas. Kemudian mana yang disebut sebagai objek? Rinso deterjen 20. BRG dan BRG kopi ya. Sekali lagi ada dua objek ya, BRG dan BRG kopi. Nah, saya di sini sudah tidak lagi menyebut ini variabel ya. Saya sudah mulai akan karena beda antara variabel dan objek. Jadi konsepnya hampir sama seperti structure, teman-teman. Kalau teman-teman besok sudah belajar tentang structure di algoritma pemrograman, structure itu tuh kayak sebuah tipe, tapi tipe buatan. Nah, kelas ini ya hampir mirip seperti sebuah structure tipe, tapi yang membuat itu adalah kita sendiri. Nah, kalau kita ketahui tipe data itu kan kalau yang disediakan oleh sistem di bahasa pemrograman manapun kita bisa mengetahui ada integer, ada string, ada boolean ya, ada float, ada double dan lain sebagainya. Itu adalah tipe-tipe data yang sudah disediakan by sistem. Nah, ternyata kita bisa membuat tipe sesuka kita. Nah, salah satunya kita bisa memanfaatkan yang namanya structure. Oke. Kita akan bahas lebih jauh karena nanti list, set, dan map ini ada hubungan eratnya dengan objek. Maka di awal saya intro tentang kelas dan objek dulu. Walaupun nanti kelas dan objek ada materinya lagi, teman-teman. Tadi hanya contoh sederhana. Nah, kita akan masuk tentang jenis-jenis collection ya. Sekali lagi, tadi collection itu apa? Ya, hampir mirip seperti array ya. Sebuah variabel yang mampu menampung data dengan banyak data dengan tipe data yang sama.
Nah, collection itu ada 3 jenis, ada list, set, dan map. Ya. Kita akan membahas nanti ya, tapi nggak mungkin secara keseluruhan. Secara garis besarnya dulu ya, teman-teman bisa melihat di sini. List is ya kan, unordered collection with access to element by indice, integer number that reflect their position. Artinya apa? List ini ya kan, konsepnya masih sama dengan array, teman-teman. Dia masih memanfaatkan indeks sebagai tempat atau alamat penyimpanan dari data yang disimpan di variabel tersebut. Jadi sekali lagi, dari ketiga jenis collection yang konsepnya masih hampir sama dengan array itu adalah list. Nah, sedangkan set ya kan, set is collection of unique element ya kan. Dia hanya mampu menyimpan data yang unik saja. Misalkan ya kan, saya punya deretan data ya kan, sebanyak 10 data. Saya mau menyimpan, cuma dari 10 data ini ada data yang sama. Nah, kalau saya mau simpan di sebuah set ini nggak bisa, karena data yang sama itu akan dianggap hanya ada satu. Misalkan ada 10 data sebuah nilai. Nilainya itu ada 70, 71, 75, 70 lagi, 76, 70 lagi. Nah, 70 itu sudah ada 3 yang sama. Nah, kalau kita mau simpan di set itu tetap bisa, cuma 70 tetap akan tersimpan satu saja. Ya. Jadi set itu adalah collection ya, yang hanya mampu menyimpan data unik ya. Harus beda atau unik. Entah mau berupa angka, mau string ya kan, mau karakter, itu harus unik. Kalau ada yang double sama atau 3, 4 ya sama, itu akan tersimpan satu. Kemudian yang ketiga adalah map ya kan. Jadi set of key value pairs ya. Ini map ini menarik teman-teman. Di mana alamat penyimpanannya kita bisa tentukan sendiri menggunakan nilai yang unik. Contoh ya kan, saya punya 10 data ya kan. 10 data ini mau saya simpan di A, B, C, D, atau di A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya. Nah, A1, A2, A3 ini adalah yang dimaksud tempat penyimpanan yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama list ya. List ini mirip seperti array, seperti apa yang sudah saya katakan di awal. Di mana perbedaannya adalah ukuran list dapat diubah, ditambah atau dikurangi. Ya. Sedangkan array itu tidak dapat diubah selamanya ya, nilainya konstan seperti itu. Cara mendeklarasikan sebuah variabel list bagaimana? Teman-teman boleh deklarasi dengan val atau val. Kalau val berarti sekali lagi nilai yang ada di list nama ini tidak lagi bisa diubah. Val nama sama dengan list of secara default ya kan, deklarasinya list of, tapi nanti ada beberapa cara ya selain list of. Val nama sama dengan list of, berarti Afrik, Hendra, Farid, dan Hikmah. Maka di sini saya punya deretan list ya kan, yang isinya ada berarti Afrik, Hendra, Farid. Secara default masih sama, berarti itu tersimpan di indeks ke-0, Afrik di indeks 1 dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan dicetak ya menampilkan nilai-nilai yang ada di list tersebut. Nah, kalau tadi ya adalah list ya, yang dideklarasikan secara default menggunakan keyword list of. Nah, kode pada slide sebelumnya itu adalah list yang bersifat immutable. Immutable itu artinya apa? Tidak bisa dirubah ya. Nah, secara default ya,
sifat list itu adalah immutable list, ya. Artinya tidak bisa diubah secara default, ya. Di mana elemennya tidak bisa diubah. Jika menginginkan elemen list yang dapat diubah, maka gunakan mutable list of. Lalu gunakan add atau remove untuk menambahkan data atau mengurangi data di deretan list atau di deretan variabel list tersebut. Nah, sekarang saya punya sebuah nah ini nanti teman-teman kira-kira ada error nggak dicoba ya, setiap kode program yang ada di sini di error. Kalau saya sih error. Kenapa error? Karena di sini deklarasinya val. Sebenarnya kalau misalnya mau bisa diubah-ubah, selain menggunakan mutable list of, juga variabelnya harus dideklarasikan menggunakan val. Nah kalau misalkan menggunakan val ini error nggak? Nanti teman-teman di rumah coba. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 8.40. Nanti kita lanjutkan lagi di kelas praktikum membahas tentang list atau jenis-jenis collection selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Ada yang belum persepsi? Agak. Kayaknya Israel tadi nggak persepsi. Game kompe Beda aja nanti. Halo. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasinya di pagi hari ini. Terima kasih sudah mau menunggu. Saya ucapkan sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan Udah saya. enak Ya. gitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Langsung balik. Iya, Man. Man sana. Dan mau ngapain ya, Bang? Jam 6. Apa gitu? Mau ikut? Mau ini, Bang. Mas deh. Bahasa tuh deh. Oh iya, kunci kuat.